Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Oh, lebih baik Ibu cek satu-satu aja ya, biar efisien gitu ya. Mulai dari Nafisa, Nabila, Lutfi, Zahir, Nadila, Mailan, Amal, Anggun. Oke, semua hadir ya. Oh ya anak-anak, sepertinya di bawah-bawah itu banyak sampah. Lebih baik kalian itu ya, bersihkan. Jika ada yang ada sampah, mohon dibuang terlebih dahulu ya. Lalu di meja kalian hanya ada buku dan alat tulis ya. Kalian harus fokus ke depan, menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Oke. Kira-kira di sini tadi malam ada yang udah belajar? Belum ya? Pasti belum tahu apa materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, Ibu akan menyampaikan materi mengenai potensi sumber daya alam hutan. Baiklah, sebelumnya di sini kira-kira anak-anak ada yang pernah pergi ke hutan? Maksudnya di sekitar rumah kalian itu pernah pergi ke hutan gitu? Nabila, katanya Nabila pernah ke hutan. Kira-kira di hutan itu ada apa? Oh, ada pohon ya, ada pohon. Selain ada pohon ada apa? Oh, ada binatang. Binatang apa? Burung? Oh, ya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada materi ya, anak-anak. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sumber daya alam hutan? Belum ya? Oke, Ibu jelasin. Menjelaskan. Jadi definisi dari sumber daya alam hutan adalah segala sesuatu yang ada di ekosistem hutan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apa aja yang ada di hutan, misalnya kayu, madu, terus tumbuh-tumbuhan obat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut juga dengan sumber daya alam hutan. Kira-kira di sini sudah paham? Sudah? Oh, Ibu akan lanjut. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis hutan berdasarkan fungsi kawasan. Berdasarkan fungsi kawasannya, hutan itu dibagi menjadi 3. Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. itu hutan
dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi. Maksudnya gimana? Hutan produksi itu adalah hutan yang memiliki fungsi ekonomis. Misal saja contohnya ya. Contohnya kita ambil dari hutan jati. Hutan jati ini hutan yang memiliki fungsi ekonomis. Bisa dijadikan sebagai sumber bahan baku untuk bangunan, juga bisa digunakan untuk furniture seperti kursi, papan tulis, meja, jendela, pintu. Itu kan bersumber bisa dari kayu jati. Nah, selanjutnya hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang berperan strategis sebagai sistem daya dukung lingkungan hidup. Apa maksudnya ini? Jadi, hutan lindung adalah hutan yang berperan strategis untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan seperti mempertahankan kesuburan tanah, mencegah erosi, mencegah intrusi air laut, mencegah banjir, menyediakan suplai energi dan makanan untuk kebutuhan atau keperluan manusia. Dan contohnya ada hutan lindung Behea di Kaltim. Anak-anak juga bisa mencari contoh-contoh lain dari hutan lindung. Bisa dicari di Google ya. Kalian cari apa aja itu contohnya dari hutan lindung. Kalau nggak salah ada hutan lindung Alas Ketu yang ada di Jawa Tengah. Dan selanjutnya adalah hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi melindungi keanekaragaman hayati. Maksudnya, hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun fauna, dan dibagi menjadi dua kawasan. Ada kawasan suaka alam ada kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan suaka alam ini dibagi lagi ya, menjadi dua. Ada cagar alam dan suaka marga satwa. Apa itu cagar alam? Cagar alam adalah kawasan yang melindungi keanekaragaman hayati dengan ekosistem aslinya. Jadi flora dan fauna itu dibiarkan tumbuh secara alami atau asli. Contohnya cagar alam Waigeo di Raja Ampat. Sedangkan suaka marga satwa adalah kawasan yang melindungi satwa liar, tetapi masih mungkin diadakan pembinaan supaya satwa itu tidak punah. Contohnya ada suaka marga satwa Waihambas.
pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan yang dilindungi tetapi masih memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk penelitian, pendidikan maupun tempat wisata. Contohnya ada Taman Nasional Ujung Kulon. Di sini ada yang pernah berkunjung di sini? Nggak ada? Ada? Di sana kalian melihat apa? Oh, badak, betul. Di sini adalah untuk tempat pelindungan untuk badak. Selanjutnya ada taman wisata. Ibu mengambil contoh taman wisata Kawah Ijen di Banyuwangi. Yang terakhir ada Taman Hutan Raya. Contohnya di Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Di Sumatera Utara. Jadi itu tadi jenis hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3. Ada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Hutan produksi adalah hutan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi, contohnya hutan jati. Sedangkan hutan lindung adalah hutan yang berperan strategis sebagai sistem daya dukung lingkungan hidup. Seperti tadi, mempertahankan kesuburan tanah, mencegah erosi, abrasi. Dan contohnya ada hutan lindung WH di Kalimantan Timur. Selanjutnya, hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan dibagi menjadi 2, ada suaka alam dan pelestarian alam. Suaka alam ada cagar alam dan suaka marga satwa, sedangkan pelestarian alam ada taman nasional, taman wisata, dan taman hutan raya. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Maka Ibu akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya pelestarian hutan. Kita perlu melakukan pelestarian hutan karena hutan itu penting. Hutan memberikan manfaat kepada kita, manfaat yang baik. Maka kita harus merawat hutan. Apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang gundul. Jika kita tidak melakukan reboisasi, maka hutan kan akan gundul. Ketika hutan gundul, maka bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, ada tebang pilih. Kita ketika menebang hutan tidak boleh asal menebang. Kita harus memilih mana pohon yang sudah layak dan tua. Yang ketiga ada pengelolaan hutan. Melalui ekowisata. Maksudnya di sini pemanfaatan hutan itu bisa dijadikan sebagai tempat destinasi wisata. Contohnya tadi ada di Taman Wisata Kawah Ijen di Banyuwangi. Selanjutnya yang keempat ada menggunakan produk ramah lingkungan. Kita menggunakan produk ramah lingkungan dengan tidak menggunakan produk-produk yang berbahan dasar dari kayu ilegal. Kita harus menggunakan produk-produk yang mungkin berasal dari bahan-bahannya berasal dari kayu yang sudah layak atau sudah tepat untuk digunakan sebagai produk ramah lingkungan. Jadi itu jadi upaya dari pelestarian hutan ada 4, ada reboisasi, tebang pilih, pengelolaan hutan melalui ekowisata, dan terakhir adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
definisi jenis hutan berdasarkan fungsi kawasannya dan upaya pelestarian hutan. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita memasuki ke sesi penugasan, mungkin ada yang sekiranya nggak paham mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi. Sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, kita akan memasuki sesi diskusi. Di sini anak-anak pernah mendengar atau melihat berita di televisi, pernah menonton gitu mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Timur. Apakah pernah melihat beritanya? Pernah kan? Nah, kebakaran tersebut kan disebabkan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan adanya faktor alam seperti cuaca ekstrim yang disebabkan karena kemarau. Nah, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari solusi untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut agar di masa depan tuh kebakaran hutan itu tidak terjadi lagi. Jadi Ibu akan membagi kelompok tiga baris ini saja ya. Nantinya masing-masing kelompok akan menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana cara atau menanggulangi kebakaran hutan tersebut. Oke? Berkaitan dengan tugas, apakah ada yang kebingungan atau ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, Ibu kasih waktu nanti jawabannya ditulis di lembaran aja. Terus perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, lalu nanti akan menyampaikan jawabannya di depan. Oke. Baiklah, waktunya sudah habis. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih ke depan tanpa Ibu tunjuk, ingin mengajukan dirinya, nanti Ibu kasih poin plus di nilainya kalau ingin maju ke depan tanpa Ibu tunjuk. Ada? Apakah ada? Oh, mungkin kelompoknya Nafisa ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Oh, oke, silakan. Baiklah, terima kasih untuk Nafisa sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi solusinya sangat bagus sekali, terima kasih ya. Selanjutnya kelompoknya, ada yang ingin maju? Oke, Ibu tunjuk saja. Untuk kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Nabila, silakan maju. Baik, terima kasih Nabila sudah menyampaikan pendapatnya. Pendapat dari kelompok kalian sangat bagus sekali. Sudah objektif, sudah menyeluruh dan merinci bagaimana supaya kebakaran hutan tersebut tidak terjadi lagi. Yang terakhir dari kelompoknya Amalia, silakan maju. Baik, terima kasih Amalia sudah menyampaikan pendapatnya. Dari apa yang kalian tadi Amalia sampaikan sudah sangat bagus sekali. Sudah menyeluruh dan merinci bagaimana cara mengatasi supaya kebakaran hutan tidak terjadi. Oke, dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa solusi yang paling tepat untuk mengatasi atau menanggulangi supaya kebakaran hutan tidak terjadi lagi adalah dengan cara melakukan yang pertama reboisasi, tebang pilih, dan yang paling tepat adalah dengan cara melakukan upaya penegakan hukum supaya masyarakat itu tahu bahwa hutan itu adalah sangat penting. Tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan hutan, bahkan sampai menyebabkan kebakaran hutan. Baiklah, itu tadi presentasi dari ketiga kelompok.
Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Mungkin belum paham? Sudah paham? Baik. Untuk pada pertemuan kali ini dapat Ibu simpulkan bahwa potensi sumber daya alam hutan adalah segala sesuatu yang ada di hutan, ekosistem hutan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa aja itu, baik itu kayu, tumbuh-tumbuhan obat, atau madu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya disebut juga dengan sumber daya alam hutan. Dan berdasarkan jenis hutan, berdasarkan jenis fungsi kawasannya dibagi menjadi 3. Ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah hutan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi. Hutan lindung adalah hutan yang berperan strategis sebagai sistem daya dukung lingkungan hidup. Hutan konservasi adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ada kawasan dibagi 2, kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian lingkungan hutan, contohnya dengan reboisasi, tebang pilih, pengelolaan hutan melalui ekowisata, dan yang terakhir menggunakan produk ramah lingkungan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, sebagai akhiran, apakah ada yang bertanya lagi? Atau mungkin belum paham? Tidak ada? Baiklah, terima kasih ya sudah mendengarkan Ibu mulai dari awal sampai akhir. Mungkin sampai di sini materi atau penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Apakah Ibu tanya lagi, apakah sudah paham? Sudah? Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Dan apabila Ibu selama menjelaskan mungkin kurang paham, Ibu mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.